难道你想一直被他纠缠着？你怎么在这儿啊？我怕他赶我走。好好的为什么赶你走？ Hai Drama Friends, jumpa lagi di Alur Cerita Drama. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Speed and Love yang diperankan oleh Esther Yu dan Haeyu. Semoga kalian suka. Yang belum nonton part 1-nya, link di deskripsi ya. Di episode sebelumnya, diceritakan Jangmu yang sering tinggal di bengkel milik Jinso, tapi kemudian dia curiga kalau Jinso punya pacar. Di tempat latihan, Mumu mendengarkan pesan suara dari Jinso tentang langkah-langkah drifting. Mumu ingat saat kecil ayahnya sering mengajak dan mengajari mereka. Dan Mumu melakukannya dengan baik. Mungkin karena sudah akhirnya. Beberapa saat kemudian, Nana datang menjemput Mumu mengajaknya ke pesta. Sunlight lalu memberitahu Jinso tentang kepergian Mumu bersama Nana. Jinso mencoba menelpon tapi tak diangkat. Sementara Mumu menceritakan pada Nana tentang perasaannya pada Jinso, tapi tidak berani bilang. Dia takut Jinso menolak, dan Mumu bahkan tidak bisa menjadi adik lagi. Nana malah memberi ide untuk mencari pria kompetitif untuk membantu mereka. Nana lalu sengaja mendorong Mumu dekat dengan Lin Sui dan memotret mereka berdua. Mumu mengirimkan foto itu sekaligus lokasi mereka pada Jinso. Ketika Mumu ditinggal Nana sebentar, dia diajak minum oleh seseorang. Teman balapan Jinso. Dan Lin Sui yang sedang berulang tahun di pesta itu melihatnya. Tak lama setelah meminumnya, Mumu pingsan dan jatuh ke pelukan Lin Sui. Ketika Lin Sui membawanya ke ruang tengah, tiba-tiba Jinso datang dan langsung menghempas Lin Sui agar menjauh dari Mumu. Mereka berdua akhirnya berkelahi, karena Jinso mengira Lin Sui membius Mumu. Tapi ternyata setelah dicek, Mumu alergi buah persik. Mungkin rasa dari minumannya. Mereka lalu pergi ke rumah sakit, dan ternyata Mumu juga mengalami kekurangan gizi, membuat Nana memarahi Jinso. Setelah di ruang rawat inap, Nana berpamitan. Mumu memberanikan diri bertanya, apakah Jinso habis menemui wanita? Jinso kaget. Dia takut seseorang mengganggu Mumu. Jinso menjelaskan yang baru saja ia temui adalah pria, tidak ada wanita. Tidak ada yang terganggu, Jinso menunggui Mumu. Beberapa saat kemudian, Sunlight datang membawakan makan malam untuk mereka. Tapi Jinso menyuruhnya keluar. Di luar, Sunlight menceritakan pada Jinso kalau Mumu bertanya apakah Jinso punya pacar. Jinso lalu menemui Mumu lagi, berkata dia tidak punya pacar. Karena Mumu sudah datang, selain rumah ayahnya, rumah Jinso adalah rumahnya juga. Keesokan harinya, sepulang dari rumah sakit, Mumu meminta untuk pulang ke tempat Jinso, tapi ditolak. Akhirnya Mumu berakting sedih, katanya tidak ada yang akan menjaganya di rumah ayahnya. Akhirnya Jinso membawa pulang ke rumahnya dan memberikan Mumu makanan sehat agar tidak kekurangan gizi lagi. Siang harinya, Mumu menemui Nana, berkata akan kuliah di sana, tapi ia ingin belajar kelas bahasa dulu. Sedangkan Jinso bertemu pria misterius yang menyuruhnya ikut balapan dan harus masuk 3 besar agar mendapatkan akumulasi poin 10 besar. Jinso kemudian pulang menyuruh Mumu untuk tinggal di rumah ayahnya dulu selama beberapa hari. Sementara Mumu memberitahu Jinso kalau dia akan tinggal di sana dan mendaftar kuliah di sana juga. Jinso berpamitan. Sambil mengelus rambut Mumu, dia berkata akan berusaha segera kembali. Balapan dimulai. Di akhir putaran, seseorang sengaja menyiramkan air sehingga jalan menjadi licin. Mobil Jinso pun berbalik arah. Tapi dia berhasil finish di posisi kedua meskipun dengan berjalan mundur. 积分进前10了。 Di tempat lain, saat Lin Sui mengecek CCTV, dia melihat Mumu dan Nana di garasi mobilnya. Mengira Mumu adalah mata-mata dari tim balap lain, Lin Sui menanyainya dengan kasar. Mumu menjawab mobil di sana biasa saja. Temannya malah punya mobil dengan mesin Wankel. Mendengar itu Lin Sui terkejut. Akhirnya Lin Sui mengantar Mumu pulang. Dia berusaha mendekatinya. Di jalan, mereka membahas tentang mobil yang mempunyai performa sendiri-sendiri. Mumu berkata, Lin Sui sangat mirip temannya. Saat mengendarai mobil, sangat santai. Orang itu adalah orang yang punya mobil Wankel. Ketika Mumu turun dari mobil, ibu tiri Mumu mengintip dari jendela.
Ibu tiri Mumu lalu menelpon Jinso memberitahukan kalau Mumu punya pacar. Dia diantar pulang dengan mobil balap. Keesokannya Jinso menceritakan pada Mumu tentang bahaya berpacaran di usia mereka. Kemudian, karena berjalan di tempat gelap dan becek, Mumu terpeleset, tapi Jinso memeganginya. Mumu berkata, dia tidak akan berjalan di tempat seperti itu dengan orang lain. Tapi saat pulang ke bengkel, Mumu melihat seorang wanita dengan tato ular hijau berdiri di sana. Mumu bertanya dia siapa, tapi dia hanya menyuruh Mumu menebak. Mereka semua kemudian makan bersama. Sunlight membuatkan sup ayam spesial untuk Jangmu. Bahkan saat Fengze mau ambil pertama kali pun dimarahi olehnya membuat Mumu dan Jingse tersenyum. Selesai makan malam, Mumu bertanya pada Sunlight, apakah Wancing pacar Jinso? Sunlight menjawab Jinso tak akan menerimanya. Mumu lalu minta izin untuk tinggal di tempat Jinso lagi. Sebenarnya lebih seperti memaksa. Pagi harinya Mumu bangun kesiangan. Dia berlarian, takut sekolahnya terlambat. Mumu lalu mengambil jaket Jinso, memberi kode agar Jinso mengantarnya ke sekolah. Tentu saja Jinso menurut. Dia mengambil helm dan memakaikannya pada Mumu. Sampai di sekolah pun Jinso membantu melepaskan helmnya. Sungguh manis. Mumu kemudian memberikan undangan dari sekolah agar keluarga hadir di acara pembukaan siswa baru. Sementara Lin Sui melihat-lihat warung makan keluarga Mumu dan dia masuk ke sana. Saat menunggu makanan, dia melihat Jinso di sana, sedang bantu-bantu merapikan minuman di freezer. Lin Sui curiga teman yang Mumu ceritakan mirip dengannya saat menyetir, teman yang punya mobil mesin Wankel adalah Jinso. Setelah itu Jinso pulang ke rumah, mengambil sebuah kotak yang ternyata berisi pakaian seragamnya dulu. Seragam kebanggaannya itu ia berikan pada Mumu. Padahal selama ini Jinso sangat berhati-hati, tak boleh ada yang menyentuhnya. 谢谢哥哥。 Ketika Mumu memakainya ke sekolah, Nana terkagum-kagum. Seragam itu adalah satu-satunya milik siswa teladan di sana. Mumu bingung, jika Jinso sangat pintar, kenapa dia berhenti sekolah dan tidak meneruskan kuliah? Sepulang dari sekolah, Mumu meminta Jinso mengerjakan soal yang tak bisa ia selesaikan. Mumu bertanya, kenapa tak ikut ujian masuk universitas? Jinso hanya diam, tak menjawabnya. Beberapa saat kemudian, Sunlight mengajak Mumu ke tempatnya, menunjukkan anak anjing. Mumu sangat menyukainya. Dulu dia pernah ingin mengadopsi anjing, tapi ibunya tidak mengizinkannya. Sunlight lalu menyuruh Jangmu bilang ke Jinso jika ingin merawatnya. Tapi kata Jinso, pada akhirnya Mumu akan pergi, jadi dia tidak boleh memeliharanya. Jika sudah ada perasaan akan merepotkan. Sementara Sunlight bertanya pada Jinso, jika akhirnya Mumu jatuh hati padanya, apakah Jinso juga akan mengabaikan perasaannya sama seperti pada orang lain? Pagi harinya, Mumu sangat senang Sunlight membawa anak anjing itu. Jinso setuju untuk memeliharanya. Tapi, tak berselang lama Wancing datang mengatakan hal yang tak enak didengar pada Mumu membuat Jinso kesal. Jangmu kemudian dengan sengaja menyuapi Jinso apel dan Jinso tanpa ragu memakannya dari tangan Mumu di hadapan Wancing. Jangmu melakukannya agar Jinso tidak terus diganggu wanita itu. Tapi katanya Jinso tidak takut diganggu. Jika ada hari di mana dia takut pada wanita, maka dia akan menerimanya. Keesokan harinya, Mumu bertemu dengan Lin Sui di pos pelayanan saat janjian dengan Sunlight. Tapi karena Sunlight menyuruh menunggu di bukit, Mumu ikut dengan mobil Lin Sui untuk sampai ke atas. Tidak hanya lama, mobil Sunlight bahkan terperosok. Ternyata Lin Sui mengajak Sunlight balapan. Sebelum mulai, Lin Sui berkata akan mengalah 5 detik untuknya, dan Sunlight menerimanya. Tetapi, baru saja start, Sunlight tak bisa mengendalikan mobilnya membuat Lin Sui tertawa. Orang yang dia cari jelas bukan Sunlight. Lin Sui kemudian meminta topi yang Sunlight pakai. Lin Sui berkata akan mengembalikan topi itu pada pemiliknya. Sementara Mumu memberi masukan pada Sunlight agar memotong rambut dan kumisnya agar terlihat lebih segar. Sunlight menurut. Keesokannya, dia tampil beda, tapi Jinso justru terlihat kesal. Setelah tahu, Mumu yang menyuruh Sunlight agar dia berubah. Apalagi setelah Mumu melihat Sunlight, dia sangat antusias. Mumu terlihat sangat senang dengan perubahannya.
Jinso bahkan harus memanggilnya berkali-kali sampai Mumu menoleh. Jinso menyuruh Mumu untuk datang. Tapi Mumu terus memuji penampilan Sunlight di depan Jinso, padahal muka Jinso sudah terlihat sangar. Jinso mempermasalahkan Mumu yang selalu datang ke tempatnya, padahal mereka tidak ada hubungan darah. Apa yang akan dipikirkan orang lain? Ataukah Mumu memang ingin ada sesuatu dengannya? Mumu terkejut mendengar itu. Tidak mengatakan apa-apa, Mumu berlari meninggalkan tempat itu. Bahkan tidak memedulikan Sunlight yang memanggilnya. Sementara sorenya, Linsui mencari Jinso ke kedai. Dia mengembalikan topi milik Jinso yang dipakai Jinso saat menyalipnya di bukit dulu. Ternyata orang yang selama ini Linsui cari adalah Jinso. Linsui mengajak Jinso balapan sekali saja. Hanya mereka berdua. Tapi Jinso ada tugas balapan dari orang misterius lagi. Jika Jinso juara, bisnis klub geng Wanseng akan terputus. Jinso kemudian pulang belajar trik balapan dari ayah Mumu yang dulunya adalah juara. Sementara Mumu masih memikirkan kata-kata Jinso terakhir kali yang membuatnya pusing. Beberapa hari tidak datang ke bengkel, Sunlight tahu Jinso pasti mengatakan sesuatu pada Mumu, sehingga dia tidak mau datang lagi. Besoknya saat belajar di kelas bahasa, Mumu didekati cowok bernama Pankai. Mumu mengabaikannya, tapi dia terus mengikuti Mumu sampai ke depan toilet. Setelah berhasil kabur, Mumu melihat Jinso sedang bersama seorang pria yang membawa sesuatu untuk Jinso. Tapi Pankai datang lagi dan Jinso melihat mereka berdua sedang mengobrol. Saat Mumu mendekati Jinso, cowok itu tidak sengaja memanggil Jinso dengan sebutan Tauchi. Jinso lalu mengantar Mumu pulang. Dia bertanya tentang cowok yang bersama Mumu tadi. Mumu menjawab dia teman sekelasnya. Keesokan harinya, Mumu datang ke bengkel dan Sunlight menggodanya karena sudah beberapa hari tidak datang. Kata Mumu dia takut Jinso mengusirnya. Jinso tidak menyukainya dan menganggap Mumu merepotkan. Mendengar itu Sunlight tertawa. Agar Jinso tidak mengusirnya, Mumu berencana menari untuk Jinso. Tapi ternyata Jinso mendengar Mumu dan menyuruhnya menari saat itu juga membuat Mumu menjadi kesal. Malam harinya, Jinso diam-diam melukis Jiangmu. Jinso tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya. Ada beberapa kata yang sudah lama tertahan di bibirnya. Bukannya tidak mau mengatakannya. Hanya saja belum terpikirkan bagaimana cara mengatakannya. Dan esok paginya saat Jiangmu beres-beres, dia tidak sengaja menemukan lukisan itu. Sementara Yan Feng bercerita pada Linsui tentang Jinso yang kalah darinya karena dicurangi. Jika bukan mentalnya kuat melaju dengan mundur, dia sudah lama tersingkir. Yan Feng juga bercerita tentang pacar Jinso yang menjadi navigator saat balapan perebutan. Mereka berdua kemudian pergi ke tempat latihan untuk menemui Mumu. Kebetulan Mumu sedang butuh pelatih drifting dan meminta Linsui mengajarinya. Mumu memujinya agar Linsui bersedia. Yan Feng tidak setuju. Mumu pacar Jinso, dan mereka berdua mau berselingkuh, menggunakan mobilnya. Ternyata Mumu ingin belajar membuat garis 2,5 lingkaran, dan nantinya ditambah garis kecil. Tapi entah mengapa Linsui menyuruh Yan Feng merekam saat sedang mengajari Mumu. Setelah beberapa percobaan, akhirnya Mumu berhasil membuat garis yang ia inginkan. Dia sangat senang. 你看到了吗？我做到了。 You surprised me. Sementara Jinso terus berlatih untuk balapan selanjutnya tanpa lelah. Dan besoknya, Jinso pergi ke sekolah Mumu sebagai wali murid untuk acara penyambutan siswa baru. Tapi pulangnya hujan deras, mereka berlarian berpayungkan sebuah jaket. Ni 帮我上。